Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam rangka seminar pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Angkatan 25, titik lokasi SDN 02 Cekatakan. Hari ini tanggal 10 April 2023. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Bapak Mentor sekaligus Kepala SDN 02 Cekatakan, Bapak Sutarno SPD, Bapak Ibu rekan-rekan P3K, rekan-rekan P3K yang hari ini alhamdulillah melaksanakan seminar pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat yang akhir. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kepada Bapak Mentor, Bapak Sutarno yang saya hormati, serta kepada Bapak dan Ibu guru peserta P3K yang satu di angkatan 25 ini yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 April 2023, kita masih bisa melaksanakan orientasi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan memberikan seminar berakhlak pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang di tahun 2023 angkatan ke-25. Ya, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juwariah SPDI, NIP 1981010-2022-212017. Saya mengampu di SD Negeri 03 Cekatakan sebagai guru PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alamat saya di Karanganyar, RT 4 RW 4, Desa Mendelem, Kecamatan Belit. Kiranya untuk perkenalan cukup Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya visi misi Kabupaten Pemalang. Tentunya sebagai warga Pemalang kita harus tahu apa sih visi Kabupaten Pemalang itu. Visi Kabupaten Pemalang adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan juga ngamani, yang biasa disebut dengan Pemalang aman, ya. Untuk menuju Pemalang yang aman, kita punya misi. Misinya apa? Yang pertama, mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Serta yang keempat, mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Dan yang keenam adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya, visi misi SD Negeri 03 Cekatakan. Visinya adalah terwujudnya insan yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Kemudian misinya, satu, mewujudkan siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki keterampilan yang tepat guna
yang bermanfaat bagi masa depan. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan atau wawasan yang luas. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Serta yang kelima, memiliki kepribadian yang adil. Demikian visi misi dari SD Negeri 03 Cekanakan. Ya. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Pemalang, saya mempunyai program kerja selama 5 tahun ke depan. Adapun program kerja yang saya susun adalah yang pertama menyusun modul ajar atau RPP, kemudian yang kedua mengikuti kelompok kerja guru atau KKG, dan saya sebagai guru PAI berarti bernaung di bawah KKG PAI Kecamatan Pulau Sari. Kemudian yang kedua mengikuti diklat baik secara online maupun secara offline atau secara luring ataupun daring gitu ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan serta pembiasaan sholat duha di jam istirahat. Yang kelima, melaksanakan pembiasaan terhadap peserta didik sebelum dimulainya pembelajaran berupa pembacaan Asmaul Husna dan hafalan surat-surat juz 30. Demikian langkah-langkah rencana kerja P3K. Baik, akan saya jabarkan satu persatu dari tahun pertama ya. Tahun kontrak yang ke-1 tahun 2023 itu adalah langkah-langkah menyusun modul ajar atau RPP. Yang pertama, langkah-langkahnya mengelompokkan peserta didik agar dalam pembuatan modul ajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, membuat informasi umum yang terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang ketiga, membuat komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, asesmen, dan lain-lain. Serta yang keempat, membuat lampiran yang terdiri dari lembar kerja siswa, bahan bacaan guru, dan siswa. Lalu apa yang kita harapkan dari program kerja tersebut? Outputnya atau hasilnya yang kita harapkan adalah peserta didik itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian pembelajaran mengenai tepat sasaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman dari peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaplikasikan atau menerapkan pembelajaran dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di tahun 2024 saya mengikuti kelompok kerja guru atau KKG yang di bawah naungan KKG PAI Kecamatan Pulau Sari. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan bahan materi untuk dibahas dalam diskusi. Kemudian yang kedua, berlatih untuk membuat naskah soal baik secara mandiri ataupun kelompok. Adapun output atau hasilnya adalah memudahkan dalam berkolaborasi untuk membuat bahan ajar. Kemudian yang kedua, membuat daya pikir dan kreatif guru semakin meningkat. Tentunya dengan bekerja sama kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu pekerjaan daripada harus dikerjakan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti diklat. Tahapan kegiatannya dapat diikuti diklat baik secara online maupun secara tatap muka atau offline. Sekarang banyak diklat-diklat yang online maupun offline, kita bisa mengikutinya untuk memperkaya wawasan kita sehingga kita lebih memperkaya pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan. Kemudian output atau hasilnya menambah ilmu pengetahuan tentang perangkat pembelajaran terlebih pada kurikulum merdeka. Di tahun berikutnya
dan 6. Kemudian output atau hasilnya, pembelajaran diberikan sesuai dengan tingkatan peserta didik dan untuk pembiasaan sholat duha berlaku bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 dan diharapkan peserta didik akan terbiasa melaksanakan sholat duha sejak dini baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya pembiasaan pembacaan Asmaul Husna dan Al-Quran Juz 30. Tahapan kegiatan: melakukan pengelompokan peserta didik di halaman sekolah sebelum dimulainya pembelajaran untuk membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek di dalam Al-Quran Juz 30. Output atau hasil yang kita harapkan adalah peserta didik dapat menghafalkan Asmaul Husna dan hafal Juz 30 setelah mereka lulus nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai program kegiatan P3K ini dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mentor Pak Sutarno SPD. Kami persilakan. Terima kasih pada moderator Bu Juwaria dari SD 3 Cekatan. Bu Juwaria ya, guru PAI. Pada kegiatan dan kontrak pertama di tahun 2023 itu saudara menggarisbawahi tentang menyusun modul ajar atau RPP. Penyusunan RPP tersebut saudara lakukan untuk 1 semester apa 1 tahun? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Penyusunan RPP itu saya lakukan 1 tahun, tapi tiap semester Pak. Semester 1, kemudian semester 2. Ya, jadi 1 semester membuat 1 modul, 1 RPP. 1 semester RPP-nya itu biasanya terdiri dari pembelajaran-pembelajaran. Ya, jadi 1 pembelajaran, 1 RPP. Nanti dibuat 1 semester ada beberapa pembelajaran, jadi dibuat beberapa RPP yang memuat pembelajaran di 1 semester itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir Bu Juwaria, dalam rangka pembuktian bahwa Ibu Juwaria itu berhasil dalam memberikan atau menciptakan akhlak siswa di sekolah. Berikan salah satu contoh tingkat keberhasilan akhlak anak di sekolah. Ya, berarti ketika tingkat keberhasilan anak di sekolah, berarti anak-anak kepada adab, kepada guru, kepada teman sebaya, kepada kakak kelas atau adik kelas itu lebih sopan terhadap guru, berarti sopan. Bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka berjalan di depan guru, bagaimana cara mereka ketika masuk kelas atau masuk ke kantor, mereka mengetuk pintu atau bersalaman dengan bapak ibu guru ketika bertemu, dan menyayangi adik-adik kelasnya serta menghormati kakak kelasnya. Demikian. Ya, terima kasih. Berarti itu relevan dengan isu yang saudara buat, terwujudnya insan yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Terima kasih. Semoga berhasil. Tetap semangat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Kita beri aplaus